Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Marpaung, pendamping PKH Kecamatan Teluk Embong, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang terpercaya. Kemudian langkah ketiga, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kantung kemana? Sehat? Sakit. Sakit. Sama saya. Nah, kenapa selalu tanyakan begitu? Sebenarnya mau jawaban orang Ibu tetap karena alhamdulillah. Karena itu nih harus selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Tidak sesulit apapun, sesusah apapun, tetaplah kita bersyukur. Ya Bu ya? Oke. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum kita ke pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwasanya pertemuan kita pada sekali ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dengan terpercaya. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari modul yang lalu, sesi yang lalu tentang. Jadi sebelum kita mulai, ibu-ibu, untuk menambah semangat kita, ada baiknya kita dulu melakukan tepuk P2K2. Masih ingat Ibu tepuk P2K2? Nah, kita mulai ya Bu ya. Tadi gerakan ini. Peningkatan begini. Peningkatan begini. Terus Baru keluar Jawa. pertemuan begini, peningkatan begini, kemampuan begini, keluarga begini. Nah, Mas lupa. Nah, lagi Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, mantap. Nah, jadi itu supaya menambah semangat kita dalam pertemuan P2K2 ya Bu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dengan terpercaya. Nah, sebelumnya orang ibu kan sudah kita pelajari yang bulan lalu, biasanya mendapatkan informasi tentang ibu hamil itu dari mana Bu? Dari bidan. Terus dari mana lagi? Dari posyandu. Kemudian tukang kelas kusuk, ibu hamil, dan pertemuan P2K2 yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi informasi-informasi yang kita terima melalui beberapa tempat tadi, posyandu, puskesmas, dokter, kelas ibu hamil, terus satu lagi pertemuan P2K2. Nah, ini ada pernyataan. Pernyataan ini nanti saya sebutkan. Ibu bilang kalau misalkan ini pernyataannya benar, ibu angkat tangan. Kalau pernyataannya salah, ibu tidak usah angkat tangan. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau manis. Berbau amis. Betul apa tidak, Bu? Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Pernyataan tersebut betul apa salah? Salah. Apa alasannya Bu? Kenapa Ibu bilang salah dan Ibu dapat informasi dari mana? Itu kan gizi, menambah gizi. Nah, betul. Betul. Kadang-kadang ada juga gitu kan, Bu. Dia hamil kalau mencium telur ataupun ikan langsung mual-mual. Nah, ada juga gitu. Nah, tapi yang sebenarnya adalah yang paling baik, ibu hamil ini boleh makan telur dan ikan karena kan telur dan ikan itu banyak mengandung protein yang dapat membantu tumbuh kembang otak dalam janin dan mata janin tersebut. Nah, kemudian ini yang kedua Bu, pernyataan yang kedua ini betul apa salah ini? Ibu hamil boleh berhubungan intim.
di dalam kelas ibu hamil itu dikatakan supaya nanti pada saat proses kelahiran itu akan lebih mudah. Ya, jadi ibu hamil berhubungan intim itu memang pernyataan yang benar, ya. Kemudian pernyataan yang ketiga ini, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Itu pernyataan yang benar apa yang salah? Salah. Jangan pul. Salah. Dapat informasinya dari mana, Ibu? Lebih baik bergerak dengan bayinya aku. Kalau boleh deh. Nah, dapat informasi biasanya dari mana? Dari ibu sendiri lah. Dari ibu sendiri. Dari apa lah dokter? Nah, ibu Teti dari dokter. Nah, sebenarnya ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran, itu pernyataan yang benar. Tapi kalau hanya sekedar aktivitas yang ringan, sekedar olahraga, itu disarankan, malah bagus. Tapi jangan sampai yang memberatkan, ya. Nah, Ada tua boleh tak apa-apa. boleh beraktivitas tapi dengan yang sifatnya ringan, ya. Kadang-kadang yang muda dia tak tahan. Kalau Nah, nah, kemudian ibu-ibu, kalau di masyarakat kita ini kan terkadang ada informasi-informasi yang kita dengar itu mitos yang tak pernah terbukti kebenarannya tentang ibu hamil. Ada yang pernah biasanya mendengar mitos-mitos tersebut. Contohnya, kalau misalkan bayinya bulat ataupun lonjong, katanya itu dapat menentukan jenis kelamin. Ibu percaya apa tidak itu? Nah, sebenarnya Ibu, jenis ataupun bentuk perut lonjong ataupun bulat itu tidak menentukan jenis kelamin si anak tadi. Nah, yang menentukan jenis kelamin si anak tadi, ya memang kita harus pergi ke dokter untuk memeriksakan di USG kan namanya, ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa lagi mitos yang kita dengar di kalangan masyarakat yang biasanya kita dengar? Kok ke kanan gitu kan laki-laki. Yang begitu tak pernah terbuktikan kebenarannya. Nah, jadi informasi yang Ibu terima biasanya dari masyarakat ataupun dari keluarga yang terdahulu, jangan langsung ditolak mentah-mentah, diambil kesimpulan bahwasanya itu betul, tidak. Tapi harus konsultasikan dulu ke dokter ataupun ke puskesmas ataupun di pertemuan P2K2 seperti ini. Sehingga dengan kita menyaring informasi tadi, kita bertanya kepada yang ahlinya tadi, bagi dia tadi ke puskesmas, ke dokter, sehingga informasi yang Ibu dapatkan tepat. Nah, apalagi zaman sekarang kan banyak hoax kan, melalui WhatsApp, melalui WA. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan mudah percaya. Harus dicari kebetulannya yang sebenarnya. Ya Bu ya? Nah, kemudian ibu-ibu, ini nanti saya akan berikan kertas untuk Ibu bawa pulang untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan nanti di di lembaran kertas tersebut. Nah, untuk bulan depan nanti Ibu kumpulkan. Nah, untuk yang janji diri yang bulan lalu yang Ibu terima, sudah Ibu kumpulkan? Nah, nanti sebelumnya karena ibu-ibu sudah semangat semua dan sudah paham tentang materi yang kita pelajari sekarang, kita tepuk salut dulu. Tahu tepuk salut? Masih ingat? Masih lah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekali lagi, Bu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, mantap. Jadi ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian yang selalu setiap bulannya semangat menghadiri pertemuan P2K2. Apabila ada kata-kata yang kurang baik ataupun yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf ya Bu ya. Semoga pada saat pertemuan kita kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.